tadi ini karena angka, maka dia nggak usah pakai tanda kutipnya. Karena ini ada proses perhitungannya, jadi ini benar-benar dianggap angka. Maka tidak ada tanda kutip. Lalu di sini ada pemanggilan variabelnya echo atau cetak. Jumlah belinya kita panggil variabel jumlah, berarti nanti isinya 5. Harga barangnya kita panggil variabel harga, berarti nanti isinya 20.000. Dan totalnya kita akan memanggil variabel total, di mana dia adalah variabel untuk menghitung antara harga dikalikan dengan jumlah. Tipe data kita buat seperti ini. Lalu kita buat functionnya untuk yang tipe data, dan kita buat ini juga tipe data. Maka hasilnya seperti ini. Jumlahnya 5, harganya 20.000, total bayarnya 100.000. Oke, kita lanjut ke konstanta. Kalau variabel itu nilainya berubah-ubah, tapi kalau konstanta itu adalah nilainya tetap dan sudah diketahui secara umum biasanya. Di sini untuk mendefinisikan konstanta ada dua bentuk, ada yang menggunakan kata kunci const, ada juga menggunakan fungsi define. Dan const di sini contohnya seperti ini. Const, nama konstantanya adalah prodi, isi dari konstantanya adalah string, yaitu sistem informasi akuntansi. Untuk mencetaknya kita tinggal tambahkan echo, kita panggil nama konstantanya yaitu prodi. Kalau bentuknya define berarti seperti ini. Define buka kurung, nama konstantanya apa dan isinya apa. Tinggal dicetak. Oke, di sini konstanta. Konstanta itu intinya sebenarnya untuk hal yang sudah diketahui secara umum nilainya pasti. Kayak contohnya pi 3,14. Gitu ya. Ini kita contoh, kita mau menghitung luas lingkaran. Berarti di sini kita konstantanya kita buat untuk judul, yaitu di sini konstanta judul isinya adalah hitung luas lingkaran, dan di sini ada konstanta untuk pi. Kita pakai define pi, ini nama konstantanya, isinya adalah 3,14. Kita buat variabel R isinya 10. Kan kalau menghitung luas lingkaran kan rumusnya luasnya yaitu pi dikali jari-jari dikali jari-jari kan. Jari-jarinya itu diwakili dengan variabel R. Nah, pemanggilan konstantanya di sini kita echo judul, yaitu yang ini, konstanta judul. Echo di sini kita cetak jari-jari, kita panggil variabel yang R, lalu luas lingkarannya kita panggil variabel luas, yaitu perhitungan antara pi dikali R dikali R. Seperti ini. Tidak lupa kita buat ini functionnya dan juga rootnya. Hasilnya seperti ini. Tadi pi-nya 3,14 dikali 10 dikali 10, maka hasilnya luas lingkarannya adalah 3,14 lingkaran. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini ada operator. Operator ada banyak macamnya. Yang pertama ada operator aritmatika. Ini untuk perhitungan ya biasanya. Biasa kalau misalkan ditambah ya plus, dikurang ya strip, dibagi ya garis miring, dikali pakai tanda bintang, sisa pembagian atau modulus pakai persen, ada increment dan decrement. Increment untuk penambahan, tinggal ditambahin plus berarti otomatis misalnya variabel x itu isinya 5. Kalau kita pakai operator increment, kenaikan satu angka tinggal tambahin jadi x plus, maka x-nya sekarang adalah 6. Decrement ini stripnya 2 ya kalau nggak salah, x min. Jadi pengurangan 1 otomatis kalau x-nya awalnya 5 di pengurangan 1 maka otomatis x-nya sekarang 4. Kita contoh di sini ada buat operator aritmatika.
Ini dia disingkat ya, OPR aritmatika, tapi kalau saya bikinnya nggak disingkat, operator aritmatika. Di sini kita buat variabel nilai 1 isinya 200, nilai 2 isinya 40. Lalu di sini ada pemanggilan variabelnya. Di sini ada variabel hasil, fungsinya untuk menghitung nilai 1 ditambahkan nilai 2. Lalu dicetak nilai 1 ditambah nilai 2. Hasilnya adalah kita panggil variabel hasil yang ini. Lalu di sini ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Ini untuk dicetak, yang ini hanya rumus untuk perhitungannya. Seperti biasa, kita buat di sini operator aritmatika, functionnya, dan kita buat di sini rootnya. Seperti ini. Tadi kalau ditambah berarti 240 dikurang 160 dikali jadi 8000 dibagi jadi 5 hasilnya. Lalu yang selanjutnya ada operator perbandingan. Kita membandingkan dua nilai biasanya. Kita menggunakan ini. Apakah nilai 1 sama dengan nilai 2? Contohnya ini. Apakah 6 sama dengan 6? Ini harusnya true ya. Karena kan hasilnya ada true, ada false kan, ada benar, ada salah. Nah, kalau yang ini bukan sama dengan atau tidak sama dengan. Apakah 3 tidak sama dengan 3? Hasilnya adalah false karena ini adalah angka yang sama. Jadi 3 harusnya sama dengan 3. Itu benar. Kalau 3 bukan sama dengan 3, berarti dia false. Di sini ada lebih dari, apakah 1 lebih besar daripada 5? Salah ya, false. Terus ada lebih besar, misalkan 3 lebih besar daripada 2, 3 lebih besar sama dengan 2, maka hasilnya false. Karena 3 itu 3 lebih besar sama dengan 5 misalnya. Itu kan enggak ya, false. Kalau lebih kecil, apakah 2 lebih kecil dari 4? Itu true. Ini juga ada yang lebih kecil sama dengannya. Kita buat operator banding, skripnya seperti ini. Kita membandingkan tidak hanya angka, tapi teks string juga bisa ya kita bandingkan. Skripnya seperti ini. Nilai 1 100, nilai 2 20, teks 1 Laravel dengan huruf besar semua, teks 2 Laravel huruf kecil semua. Kita akan bandingkan. Di sini ada variabel hasil untuk hasil perbandingannya. Yang pertama kita bandingkan nilai 1 sama dengan nilai 2. Jadi kalau misalkan sama dengannya cuma ada 1, berarti dia operator pemberi nilai atau operator assignment. Tapi kalau sama dengannya ada 2, itu untuk membandingkan antara nilai 1 dengan nilai 2. Jadi beda ya, ini sama ini tuh beda. Lalu di sini nilai 1 bukan sama dengan atau tidak sama dengan nilai 2. Lalu nilai 1 lebih besar sama dengan nilai 2. Lalu di sini ada teks 1. Apakah teks 1 sama dengan teks 2? Dan juga apakah teks 1 tidak sama dengan teks 2? Kita buat di sini operator banding. Seperti ini. Hasilnya tadi kan nilai 1-nya 100, nilai 2-nya 20. 100 apakah sama dengan 20? Kan jawabannya false ya, atau tidak. Tidak benar. Maka dia hasilnya adalah 0. Jadi kalau misalkan false itu diwakili dengan 0 atau tidak ada. Di sini tidak ditampilkan apapun. Kalau dia true atau benar jawabannya, maka diwakili dengan angka 1. Ini adalah tipe data boolean, ada 0, ada 1. Oke, yang kedua tadi, apakah nilai 1 tidak sama dengan nilai 2? Apakah 100 tidak sama dengan 20? Kan benar, berarti yang tampil adalah 1 atau true. Apakah 100 lebih besar dari 20?